Pemirsa, razia pedagang kaki lima demi mempercantik wajah ibu kota selama bulan suci Ramadan yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Senen, Jakarta Pusat diwarnai amukan sejumlah pedagang. Para pedagang kaki lima bahkan nyaris baku hantam dengan petugas Satpol PP. Dengan penuh amarah seorang PKL mengamuk bahkan nyaris menyerang petugas Satpol PP saat dilakukan penertiban lapak dagangannya di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Beruntung keparahan PKL tersebut bisa ditenangkan sesama PKL lainnya. Bahkan seorang ibu PKL juga turut emosi dan memarahi petugas Satpol PP. Dari zaman Ali Sadikin, saya di sini bukan enggak. Kalau pemberitahuan mah mendingan sekali dua kali, baru ini kagak boro-boro. Jadi selama bulan puasa menjelang Lebaran, jadi terdapatnya para pelaku atau warga yang menempati trotoar maupun badan jalan, ya. Dan ini memang hal yang biasa tiap tahun, tapi sudah semakin semrawut. Buktinya kita lihat sendiri, lihat sampah di mana-mana, trotoar diokupasi, ya tentunya kita harus bertindak. Sejumlah lapak PKL langsung diamankan petugas Satpol PP ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Bagi pedagang yang ingin mengambil kembali lapak dagangannya, diwajibkan menjalani sidang tindak pidana ringan. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Komplotan pencopet wanita beraksi dengan memanfaatkan keramaian pengunjung di toko pakaian Pasar Besar Kota Malang. Pelaku berhasil menggasak uang tunai dari dalam tas korban. CCTV dari toko pakaian di Pasar Besar Kota Malang ini merekam aksi 3 orang komplotan copet tas milik pengunjung. Di dalam rekaman video, terlihat 3 orang wanita komplotan copet yang saling berbagi tugas mendorong agar pengunjung toko pakaian berdesakan. Modus pelaku dengan berpura-pura memilih baju sambil menutupi aksi mencurinya. Sementara pelaku lain yang memakai kerudung hitam ini berperan sebagai eksekutor yang mengambil uang dari dalam tas pengunjung. Aksi komplotan perempuan pencopet ini tidak berlangsung lama. Usai mendapatkan uang Rp500.000, maka komplotan pencopet ini langsung kabur meninggalkan lokasi. Itu di gerombol 3 orang bergerombol itu langsung ke sini, satu dari sini arah sini, yang 2 dari sini. Ya akhirnya Mbak itu milih-milih sampai duduk, dan duduk itu sudah mulai operasi. Ibu yang pakai jilbab hitam. Atas kejadian itu, maka pemilik toko memviralkan wajah pelaku dengan harapan ruang gerak komplotan pencopet perempuan ini dapat dikenali oleh masyarakat dan segera ditangkap. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang terduga maling motor masuk ke dalam sumur tua di Gunung Putri, Kabupaten Bogor untuk sembunyi dari kejaran warga. Sebelumnya ia bersama rekannya terpergok pemilik motor saat hendak mencuri. Seperti inilah momen saat polisi dan warga berupaya mengevakuasi terduga maling motor yang bersembunyi di dalam sumur di Kampung Momonot, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Evakuasi pun berjalan dramatis. Setelah berjibaku selama 1 jam dengan menggunakan ban motor dan tali, pelaku berhasil dievakuasi dari dalam sumur dalam kondisi basah kuyup. Pelaku pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Peristiwa berawal saat kedua terduga pelaku hendak mencuri sepeda motor milik warga saat sahur. Namun, keduanya terpergok pemilik motor. Satu terduga pelaku berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Namun seorang lainnya kabur dan bersembunyi di dalam sumur menghindari kejaran warga. Warga yang geram menunggu terduga pelaku yang bersembunyi di dalam sumur sambil memanggil pihak kepolisian. Ya awalnya kan itu dari Kasalam lari ke sini dikejar warga gitu. Contohnya di sini kan ada lubang sumur di samping, dia masuk ke sini. Bukan buka ini, bukan. Oh, dia masuk lubang. Masuk lubang. Iya. Akhirnya kedua terduga maling motor tersebut telah diamankan di Polsek Gunung Putri guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Cayat Supriyatna, iNews melaporkan.
Viral di media sosial, petugas juru parkir di Batubara, Sumatera Utara mengamuk dan nekat melempari kaca gerobak pedagang karena diduga tidak mau memberikan sejumlah uang. Mediasi antara keluarga juru parkir dan korban ditempuh dan sepakat berdamai dengan mengganti rugi kerusakan gerobak korban. Petugas juru parkir mengamuk di tempat keramaian dan nekat melempari kaca gerobak pedagang jus di Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Kepada polisi, jukir mengaku nekat melakukan pelemparan tersebut akibat sakit hati karena diejek oleh korban. Diketahui jukir meminta uang kepada penjual jus namun tidak diindahkan hingga terjadi cekcok. Lalu jukir marah, mengamuk dan melemparkan batu ke kaca gerobak hingga hancur. Petugas kepolisian berhasil menangkap jukir lalu memboyong ke Mako Polsek Indrapura guna pemeriksaan lebih lanjut. Kepada polisi, keluarga jukir mengatakan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa akibat narkoba sejak 7 tahun yang lalu. Mediasi antar korban dan keluarga jukir sudah sepakat berdamai dengan mengganti rugi kerusakan gerobak korban. Selain itu, jukir akan ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, dari hasil olah TKP kasus kecelakaan mobil sport mewah Porsche yang menabrak minibus di Tol Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, diindikasi mobil Porsche melaju dengan kecepatan di atas 100 km per jam saat menabrak minibus. Diduga kecelakaan terjadi saat pengemudi Porsche berusia 18 tahun tersebut menguji kecepatan kendaraan. Kasus kecelakaan sebuah mobil sport mewah Porsche yang menabrak mobil minibus dari arah belakang di KM 768400 Tol Porong arah Surabaya hingga kini dalam proses penyelidikan polisi. Untuk mengungkap penyebab kecelakaan yang mengakibatkan 2 orang terluka ini, Ditlantas Polda Jatim melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Diindikasi, mobil Porsche berkecepatan lebih dari 100 km per jam saat menabrak minibus di depannya. Polisi juga masih memeriksa pengemudi Porsche berinisial NKA dengan 1 saksi. Sementara hasil tes urin, NKA negatif dari miras maupun narkoba. Diduga, kecelakaan terjadi saat pengemudi Porsche berusia 18 tahun tersebut menguji kecepatan kendaraan. TKP kita temukan bekas pengereman yang lumayan panjang, jadi kita duga untuk pengemudi Porsche memang kecepatannya mungkin lebih tinggi dari pengakuannya. Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, kedua mobil yang terlibat kecelakaan telah diamankan di unit laka Satlantas Polresta Sidoarjo. Terkait dugaan mobil mewah tersebut bodong, hingga kini pemiliknya masih belum bisa menunjukkan STNK maupun BPKB dan belum menunjukkan kepemilikan SIM atau surat izin mengemudi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah di Batu Ampar, Jakarta Timur memasukkan kepalanya ke dalam kaleng susu saat asik bermain di rumah. Nah, kaleng susu tersangkut dan tidak dapat dikeluarkan. Petugas pemadam kebakaran Keramat Jati, Jakarta Timur pun langsung memberikan pertolongan. Petugas Damkar Batu Ampar Keramat Jati, Jakarta Timur berusaha melepaskan kaleng susu yang menjepit di kepala seorang bocah. Diketahui kaleng susu menjepit kepala bocah saat sang bocah tengah bermain dan memasukkan kepala ke dalam kaleng susu di rumahnya di kawasan Balai Kembang, Keramat Jati, Jakarta Timur. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan alat gerindra mini dan air, serta penyangga agar tak melukai kepala korban. Secara perlahan dan sangat berhati-hati, petugas berupaya memotong kaleng yang menjepit kepala korban. Setelah hampir 30 menit, akhirnya kaleng susu berhasil dipotong dan dilepaskan dari kepala korban. Korban dan keluarga nampak merasa senang usai mendapat pertolongan oleh petugas pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kemunculan ular piton raksasa sepanjang sekitar 8 meter membuat heboh warga di Desa Lamorende, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Karena dianggap membahayakan, maka ular besar itu ditangkap oleh warga.
Warga desa Lamorende, Kecamatan Tangkune, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dihebohkan kemunculan ular besar jenis piton. Ular piton sepanjang sekitar 10 meter ini ditemukan di kebun milik warga desa. Warga kemudian beramai-ramai berupaya menangkap ular piton dengan peralatan seadanya. Meski ular sempat melawan, namun warga berhasil melumpuhkannya. Saya ambil kayu, kemudian ada jeritan ternak warga yang dia terekam. Kemudian saya panggil teman untuk pergi lihat itu jeritan tersebut. Ternyata di jeritan itu ada seekor ular. Berapa orang itu teman-teman yang dapat? 8 orang. Sayangnya ular piton besar ini sudah dalam keadaan mati setelah ditangkap oleh warga. Sementara bangkai ular piton yang sudah mati dijual kepada pengepul daging hewan melata. Kemunculan ular dengan ukuran raksasa di Kabupaten Muna bukan baru pertama kali. Sebelumnya ular kerap menyerang ternak hingga warga, bahkan beberapa tahun silam ular menelan hidup-hidup warga di Muna. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Sementara seekor kera liar masuk parkiran kantor polisi Mapolres Tanjung Balai, Sumatera Utara viral di media sosial. Kera merusak motor dan masuk dapur kantin mengambil sayur-sayuran. Seekor kera ekor pendek masuk ke dalam parkiran kantor polisi Mapolres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kera merusak jok motor dan menggigit ban motor hingga bocor. Masuknya kera ke dalam Polres Tanjung Balai bukan pertama kalinya terjadi. Diketahui sedikitnya ada 4 ekor kera yang kerap berkeliaran di sekitar Polres. Kera kadang mengambil sayuran yang ada di dalam kantin. Untuk menangkap kera tersebut, pemilik kantin telah berkoordinasi dengan pihak damkar setempat. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sejumlah pengendara terpeleset akibat jalan dipenuhi serangga lembayang di Purbalingga, Jawa Tengah. Ribuan serangga lembayang muncul di malam hari usai hujan reda. Serangga lembayang yang jatuh memenuhi ruas dan tubuhnya mengeluarkan minyak saat terlindas kendaraan, membuat jalanan menjadi licin. Beginilah detik-detik seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas terpleset dan menabrak tembok jembatan. Pengendara yang sedang melaju ini terpleset akibat jalan dipenuhi serangga lembayang, tepatnya di jembatan Pasren, masuk Desa Bojong, Kecamatan Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah. Ribuan serangga lembayang mendadak muncul usai kota Purbalingga diguyur hujan. Serangan lembayang yang muncul tiba-tiba dan mati membuat serangga ini mengeluarkan minyak dan jalan menjadi licin. Guna mengantisipasi agar pengguna jalan roda 2 tidak lagi terpleset, Damkar Purbalingga bersama BPBD, Polsek Bukateja dan relawan langsung bergerak melakukan penyemprotan untuk membersihkan serangga lembayang yang menumpuk memenuhi badan jalan. Kita laksanakan penyemprotan. Tadi kita melaksanakan penyemprotan di sebelah timur jembatan. Sekarang kita melaksanakan penyemprotan di bagian sebelah barat. Karena memang di tikungan itu banyak, tadi juga ada penumpukan yang memang lumayan tebal. Biasanya lembayang muncul di malam hari usai hujan. Para pemakai jalan dihimbau selalu waspada dan hati-hati saat melintas di tempat serangga ini muncul. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu, masa berunjuk rasa di depan kantor KPU. Unjuk rasa bertajuk Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia rencananya akan digelar 3 hari, mulai dari hari ini sampai tanggal 20 Maret 2024. Masa dari berbagai kalangan berkumpul di depan gedung Komisi Pemilihan Umum sejak Senin siang. Masa yang menamakan diri sebagai bagian dari Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia berunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilihan umum atau pemilu 2024. Masa menilai kecurangan pemilu 2024 ini sangat jelas terlihat dan sangat masif. Rencananya unjuk rasa akan digelar selama 3 hari dengan puncaknya pada tanggal 20 Maret 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, KPU RI berencana mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024. Rapat pleno penetapan digelar usai rekapitulasi.
Rencananya Komisi Pemilihan Umum RI akan mengumumkan hasil pemilu 2024, namun dengan catatan apabila telah menyelesaikan rekapitulasi suara di 5 provinsi yang tersisa. 5 provinsi yang tersisa adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pada Minggu malam, KPU masih menggelar rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah. Tanggal 20 Maret merupakan batas akhir rekapitulasi suara dan harus dilakukan penetapan hasil pemilu 2024. Saat ini KPU Pusat telah menyelesaikan rekapitulasi suara untuk 32 provinsi di Indonesia. Kalau lihat proses yang berlangsung, saya kira tanggal 18 dan kemudian tanggal 19 akan bisa kita tuntaskan semua untuk tenggat terkait dengan rekapitulasinya. Nah, nanti baru kemudian kita bicarakan terkait dengan penetapan hasil secara nasional. Pasangan Prabowo Gibran unggul di 30 provinsi, sementara pasangan Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi, sementara pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD belum terpantau unggul di provinsi manapun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pekan pertama Ramadan, Masjid Al-Jabar menyiapkan 1.000 paket takjil bagi warga dan juga wisatawan yang berkunjung. Selain itu, Masjid Al-Jabar masih menjadi destinasi favorit bagi wisatawan dan juga warga sebagai tempat untuk ngabuburit. Memasuki Ramadan, Masjid Al-Jabar dikunjungi oleh ratusan wisatawan dari dalam maupun luar kota Bandung. Banyak wisatawan menghabiskan waktu untuk menikmati keindahan masjid termegah di Jawa Barat tersebut, terutama memasuki sore hari jelang berbuka. Dari data kunjungan, pihak Masjid Al-Jabar mencatat ada peningkatan kunjungan pada hari pertama Ramadan. Hal tersebut dikarenakan banyak warga yang antusias untuk ngabuburit di Masjid Al-Jabar. Berkesan udah kedua kalinya saya kesini. Oh, udah kedua kali ke Al-Jabar. Kedua kali ke Al-Jabar. Nah, sekarang momennya kan momen puasa ya, Pak ya? Cocok banget kalau buat ngabuburit di dia. Di samping itu, menjelang memasuki waktu berbuka puasa, pihak DKM Masjid menyiapkan 1.000 takjil bagi pengunjung dan juga warga sekitar masjid. Pembagian takjil ini akan rutin dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Menyiapkan 1.000 paket takjil untuk warga dan masyarakat yang datang ke Masjid Raya. Selain membagikan takjil jelang berbuka puasa bagi warga dan pengunjung, pihak Al-Jabar juga akan melakukan kegiatan lain seperti tadarus dan itikaf selama bulan suci Ramadan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, berbeda dengan masyarakat umum, para santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur menunggu waktu berbuka puasa dengan mengaji Kitab Kuning. Targetnya, para santri bisa menyelesaikan Kitab Kuning selama 20 hari selama Ramadan sebelum pulang libur Lebaran. Beginilah aktivitas rutin santri Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur saat menjelang datangnya waktu berbuka puasa. Para santri ngabuburit mengikuti kajian Kitab Kuning yang digelar di serambi masjid. Di antara Kitab Kuning yang diajarkan adalah Kitab Bulughul Maram, hadis, fikih, hingga kitab-kitab lain yang pernah ditulis oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalau hari-hari biasa itu jarang mas ngaji Kitab Kuning. Kalau mau membaca Al-Quran itu ya kadang cuma pengajian doang. Dek, harapannya nanti kalau pulang ke rumah seperti apa? Menjadi kiai mas. Tebu Ireng punya tradisi kilatan, ngaji kilatan khusus di bulan Ramadan, yaitu menghatamkan beberapa kitab yang dalam waktu mungkin sekitar 2 minggu atau 20 hari dihatamkan. Para santri ditargetkan mengaji Kitab Kuning hingga hatam dalam waktu 20 hari, setelahnya para santri akan libur dan pulang ke rumah masing-masing. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Masjid Kubah Timah berbentuk tudu saji, berdiri dengan megah di pusat kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Letaknya yang bersebelahan dengan gereja, masjid ini tidak hanya sebagian tempat ibadah, tapi juga simbol kemajemukan sekaligus tempat wisata religi di Kota Pangkal Pinang. Inilah Masjid Kubatima yang berdiri megah di pusat Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masjid ini letaknya bersebelahan dengan Gereja Maranatha Pangkal Pinang yang juga berseberangan jalan dengan alun-alun Lapangan Merdeka serta rumah dinas wali kota. Masjid ikonik berwarna perak terang ini memiliki 3 kubah serta 9 pintu utama. Kubah pertama berfungsi untuk tempat ibadah yang mampu menampung 1.200 jamaah. Di bulan Ramadan, masjid ini menjadi daya tarik baru sebagai tempat ngabuburit warga. Selain dari pemandangannya, suasana ademnya, udaranya, dan sunset yang ada di depan saya ini sangat indah dan cantik, saya juga merasakan ada keunikan tersendiri, seperti ada di samping di sini ada gereja yang berdampingan langsung dengan Masjid Kubatima yang melambangkan tingginya ilmu toleransi dan rasa toleransi antar umat beragama di Pangkal Pinang dan khususnya masyarakat Bangka Belitung. Masjid dengan konstruksi rangka baja ini dilapisi plat enamel, bentuk kubah yang sekaligus menyerupai tudung saji, melambangkan penutup hidangan tradisional khas Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, panjat tebing ekstrim di antara peti jenazah di tebing Mandu, Entrekang, Sulawesi Selatan menjadi sensasi yang tidak terlupakan. Butuh fisik dan mental yang kuat serta teknik memanjat yang mumpuni. Sekarang kita udah berada di tebing Mandu. Tempatnya di mana, Le? Desa Tontonan Entrekang. Dan sekarang kita bakal ekstrim-ekstriman dan cari tahu gimana caranya naik ke atas itu. Tetapi kita hanya di Travel Addict Tanpa Batas. Ben, gue duluan ya. Biar lau bisa lihat kemampuan gue. Hai. Ye, coba deh. Kita see you upstairs. Bener gak, Ben? Gue bisa manjat dengan mudah. Bule. Nah, sekarang giliran lo, Ben. Ready, Mas? Akhirnya nyampe juga. Ini ketinggian kurang lebih 15-20 meter. Tapi gue lihat di atas tuh makin gila lagi, makin tinggi lagi. Travel Addict Tanpa Batas. Wih, bener juga bayangan gue di bawah tadi. Tebing untuk peak kedua ini emang gak mudah, Tradikers. Tinggi banget, sumpah. Lepas ya, gua kram. Pegang aja talinya, Bang. Gua kram deh, udah deh. Gua lepas ya. Iya, Bang, pegang. Waduh, gua udah gak kuat nih, Tradikers. Tangan sama kaki gue udah kram banget. Aduh. Udah gak kuat gua. Aduh, sakit, Bang. Au, Ben. Hampir, bro. Lo kenapa? Aman lo, Ben? Aman ya. Bener juga kata Alben ya. Ini lebih sulit dari peak pertama. Meski ada tebing yang bisa dipegang, tapi tetap aja kesulitan manjatnya, Tradikers. Parah.
Meski tenaga udah terkumpul, tapi tetap aja nih Tradikers. Sulit banget buat gue ngelampaui yang dipanjat sama bule sama adek. Kenapa gue dibalikin turunnya? Kaki gue di atas, kepala di bawah. Kerjain gue lo. Parah nih orang. Dari KPA Lembay, thank you. Udah nemenin kita main. Sudah menyambut tim Travel Addict dan Travel Addict tanpa batas.